Yang saya hormati Bapak Bupati Trenggalek yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Trenggalek yang sudah berkenan sekaligus tadi sebagai inspektur upacara. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati ini dari SAR Basarnas cabang Trenggalek. Tidak menutup kemungkinan di daerah sahabat-sahabat juga mempunyai potensi bencana yang tidak kalah menakutkannya. Maka sebagai jati diri Banser yang selalu berjuang dengan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus tetap ditanamkan oleh sahabat-sahabat. Sahabat siap apa tidak? Inilah di Bagana nanti panggilan kemanusiaan harus cocok dengan panggilan hati sahabat-sahabat, mengabdi hanya untuk mencari ridho ilahi. Di setiap bencana yang tiba-tiba, maka sahabat-sahabat harus terpanggil untuk turun dan menolong sesama. Namun karena yang di diklat kali ini hanya perwakilan cabang, tentu kalau hanya ini yang menolong maka amatlah berat. Diharapkan ketika ada bencana, lengkaplah apa yang diperlukan untuk penanggulangan itu. Jadi mengelola dengan baik, memanage dengan baik, inilah yang kita latihkan kepada Diklatsus Bagana tingkat Satkorwil kali ini. Sambutan dari saya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Penyematan secara simbolik tanda peserta Diklatsus Bagana Banser Jawa Timur tahun 2016. Acara Diklatsus Bagana Satkorwil Banser Jawa Timur dengan ini saya buka. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, setelah upacara pembukaan ini sudah usai, kami memohon kepada para tamu undangan untuk beramah tamah di tempat yang sudah kami sediakan di bawah terop. Dah, saya. Istirahat, gerak.
Maaf di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasyira. Amin. Shallallahul alaihi wa sallam. Yang aku muliakan sedaya panelis, wabil khusus Romo Yai Fatullah Soleh di Pondok Gedung Lurah, ugi Gus Habib Umar, ugi Gus Umar Usman, Umar Naim, dan juga seluruh peserta diklat Bagana Banser Tanggap Bencana hingga Pak insya Allah sangat dipun muliakan dening Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara di lokasi yang belum ada 1 minggu ini juga terkena rezeki berupa longsor dan juga banjir, sehingga panjenengan tidak hanya menerima materi tentang kebencanaan tetapi langsung meninjau langsung lokasi bencana. Tepuk tangan buat panjenengan semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai di hari akhir kelak kita termasuk umat beliau yang selalu mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saya akan berbicara tentang kaitannya kelembagaan Bagana ini, implementasinya nanti di daerah-daerah. Dalam undang-undang OPD yang baru, BPBD nanti tidak dibiayai lagi oleh anggaran pemerintah daerah, melainkan langsung menginduk kepada BNPB, Balai Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, bersinergi dengan tim SAR. Nah, untuk daripada itu, tugas kita selanjutnya setelah mengikuti diklat ini, panjenengan sebagai wakil dari Ansor, panjenengan wakil dari Nahdlatul Ulama yang membidangi terkait ketanggap daruratan bencana, segera besok setelah pulang mendeklarasikan diri kepada kantor BPBD, minta didaftar sebagai bagian dari tim TRC, tim reaksi cepat.
Nah, biasanya di kabupaten itu punya tim reaksi cepat yang anggotanya terdiri dari BPBD, terdiri dari SAR, terdiri dari Tagana, terdiri dari Dinas Sosial, terdiri dari TNI, terdiri dari Polri. Biasanya seperti itu. Dan kalau ada kejadian ketanggap daruratan bencana, SOP masing-masing daerah pun juga beda-beda. Kalau di Trenggalek, posko TRC itu di kantor-kantor Koramil. Ini kontak kami, dan nanti biasanya ketika sudah masuk ke anggota tim TRC, itu setiap kali BPBD ada pelatihan, terus TNI ada simulasi bencana, itu biasanya kita akan diundang. Jadi enak, kita nggak usah gaya acara DW, itu diundang. Karena apa? Kalau tidak sinergi, urusan kebencanaan ini urusan teamwork, urusan gotong royong. Loh, di dalam bencana itu tidak gampang, Pak. Saya pernah kirim logistik di saat banjir. Ketika kemarin ada terjadi banjir, itu nggak ada beda yang mana sawah, mana jalan, mana sungai, itu nggak ada beda. Kejadian, Pak, orang nganter nasi bungkus, pengennya nolongi orang yang kebanjiran karena belum makan, kecemplung ke sungai, kan orang repoti. Untung bisa diselamatkan. Nah, ini pentingnya kita berkoordinasi antar seluruh sektor. Terus panjenengan kalau sudah didika di Bagana ini harus siap mental. Namanya pekerjaan dalam kedaruratan bencana tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan yang kita harapkan kecuali ridhonya Allah. Wis liyane ojo jenengan harapkan. Meskipun kita turun itu loh, sing ngelem itu ya titik. Paling sampai takone, Pak ojo didelok tok, Pak, iki kena bencana iki. Segone ndi segone? Mana ini nasinya belum makan ini, Pak, dari pagi, Pak. Pak, rumah saya kebanjiran, Pak. Bajunya ini basah semua ini. Jangan dilihat aja mana ini bajunya ini. Kita bantu, tapi disambati. Dapat keluhan dari masyarakat itu pasti. Cuman ada nilai positifnya. Kalau dengan besok mau magang jadi dewan, nah itu lumayan pencitraan. Lumayan. Bencana dinteni gak teko-teko, begitu teko bingung ya. Tapi diarep-arep ya, ini kok iso dadi DPR lah. Semangat iki mengki Gus. Semangat ya. Karena begini, kadang di dalam musibah itu nggih enten sing manfaatnya. Saya itu berkali-kali keliling ketika terjadi bencana, itu yang ada itu bendera partai yang ada di bulan bintangnya itu. Tapi sing ndak hijau. Ngerti ya, ndak hijau. Sing putih kuning ireng itu. Nah itu muter-muter. Selalu pakai jaket ini kalau kunjungan ke tempat bencana. Boleh dicek itu foto-foto saya. Bukannya apa-apa. Soalnya jaketku paling murah ya iki dari KM. Enggak, betulan. Saya memang selalu pakai ini. Bahkan sampai mendampingi wakil gubernur Gusipul ketika kunjungan melihat jembatan-jembatan yang putus di Trenggalek, saya juga pakai ini. Bukan karena apa-apa, tapi ya karena saya sayang. Dan mari kita uri-uri bareng-bareng. Jadi kita tunjukkan bahwa kader-kader NU itu kader-kader yang bukan hanya militan di internal, tetapi secara eksternal juga humanis, juga peduli. Jadi wawasan kebangsaan, nasionalisme, anti radikalisme itu bukan hanya materi di dalam ruangan, bukan hanya cerita di atas kursi dan meja, tetapi betul-betul diimplementasikan kemanusiaan itu di dalam setiap keseharian kita. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa respect terhadap kegawat daruratan bencana di daerah-daerah ini. Khususnya saat ini adalah daerah-daerah yang ada di kawasan selatan. Kita lihat di Garut sudah ada korban. Di Trenggalek saya hitung sudah ada 2 korban jiwa. Yang satu karena sudah sepuh tidak mau disuruh meninggalkan rumah, akhirnya tertimbun longsor. Yang satu sudah tahu banjir, nekat mancing. Jadi mumpung banjirnya dhuwur iwake akeh. Akhirnya kepleset kelelem, akhirnya meninggal dunia. Tenggelam akhirnya meninggal dunia. Jadi itu saya sedikit aja karena masih banyak panelis. Intinya di dalam sistem kebirokrasian
kasihan pemerintah daerah, mohon panjenengan segera melapor ke BPBD untuk terdaftar sebagai bagian dari tim reaksi cepat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum itu saya minta doanya, khususnya untuk Kabupaten Trenggalek, umumnya untuk seluruh masyarakat Jawa, khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, agar dipun tebihaken saking bencana. Bila ada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan ya ke sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Abu Barok Soleh atau yang lebih dikenal Buslo. Kenapa Buslo itu nggak mau dipanggil Kiai Haji Fatwa? Karena biar tetap muda. Kalau masih Gus itu boleh nakal, boleh hilaf. Kalau sudah Kiai nggak boleh hilaf. Sebelum saya lanjutkan lagi, Buslo ini merupakan kader kita yang terbaik. Beliau tadi bercerita, saya belum pernah tahu sebelumnya bahwasanya beliau itu merintis dari ranting berkaitan dengan organisasi. Beliau merintis dari ranting, kemudian menjadi ketua PC Ansor Kabupaten Trenggalek, kemudian setelah masa purna menjadi ketua Ansor Trenggalek, beliau menjadi ketua PCNU, dan setelahnya itu tidak berlangsung lama. Beliau merupakan kader terbaik kita, dan insya Allah kita semua pasti bisa seperti itu. Bapak adikku, Mas Muhammad Nur Arifin, atau yang biasa dipanggil Mas Ipin, tapi nggak ada upinnya ya. Mas Ipin selaku Wakil Bupati Trenggalek, dan kemarin mendapatkan rekor mulia sebagai panjang sekali kalau diceritakan. Yang saya hormati Kasat Korwil Banser Jawa Timur Dr. Umar Usman atau Umar Usman atau Abi Umar. Yang saya hormati Mas Ridwan selaku Setma Satkorwil Banser Jawa Timur, dan sahabat-sahabat Banser seluruh Jawa Timur yang saya banggakan dan saya hormati. Mohon maaf saya tadi terlambat datang ke sini karena saya dari Surabaya juga bersama dengan Mas Arifin, tadi macet di jalan. Sebenarnya saya tadi diminta untuk mewakili sahabat ketua PW GP Ansor Jawa Timur, sahabat Rudi Triwahid, menyampaikan salam, tidak bisa hadir karena beliau harus menjemput orang tua haji, pulang dari haji. Jadi insya Allah nanti beliau berjanji, insya Allah ketika penutupan beliau akan hadir. Dan mungkin saya tidak akan menambahkan banyak-banyak di sini karena sudah banyak sekali pematerinya, dan nanti akan lebih banyak lagi berkaitan dengan keberhasilan dan yang sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya di Diklatsus Bagana pendidikan latihan khusus Banser tanggap bencana, namanya saja sudah Banser tanggap bencana. Seharusnya kan kita harus tanggap. Bagaimana melatih diri kita untuk sekaligus tanggap di dalam bencana apapun, bencana alam, bencana dan yang lain sebagainya. Bencana nikah lagi juga itu bencana. Oh enggak bencana ya. Barokah ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana ketika kader kita menjadi pimpinan daerah seperti Mas Arifin, dan semoga akan banyak lagi pimpinan-pimpinan daerah yang dari Ansor, supaya ketika kita berorganisasi juga dapat mendukung. Dalam artian seperti tadi Mas Arifin sudah berpesan kepada panjenengan, terutama yang dari Banser Trenggalek, untuk segera setelah Diklatsus Bagana datang ke BPPD. Langsung ngatur aja, saya disuruh Mas Arifin, itu aja. Kalau misalnya ditolak, nanti biar saya yang turun tangan.
Itu tadi kan sudah dijamin bahwasanya tim reaksi cepat akan masuk tim reaksi cepat, tapi ya juga nanti akan diseleksi. Jadi kita tidak bisa lepas dari formalitas dan proses yang harus kita jalani seperti sekarang ini, dengan juga menjalani proses untuk menjadi Banser tanggap bencana. Kalau Mas Arifin tadi bilang menunggu bencana, nggak usah ditunggu, hampir tiap tahun pasti ada. Soalnya di Trenggalek ini dan untuk terutama di daerah kota itu diliputi gunung-gunung. Kalau bencana seperti itu, daerahnya tidak ada, daerah dataran di sini nggak ada. Jadi cocok sekali untuk latihan tanggap bencana di sini, terutama daerahnya pegunungan seperti ini. Dan harap-harap cemas, karena ketika kita datang ke sini tadi kan kita sudah dihadapkan pada jalan yang tinggal separuh. Tapi saya bangga sekali, saya sangat mengapresiasi terutama teman-teman yang masih muda-muda. Saya lihat masih banyak yang muda-muda dan tidak menutup semangatnya untuk mengabdi kepada NU. Kita seperti ini untuk mengabdi di dalam organisasi ini, karena organisasi kita adalah organisasi yang mengawal para ulama, para kiai. Yakin aja sudah, nggak usah dipikir nasinya gimana. Karena saya yakin Banser itu nggak berani nggak takut mati tapi takut papa. Dari saya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila nanti